Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke segmen OSPI, teman-teman. Obrolan santai sambil ngopi. Kali ini narasumber kita yang biasa teman-teman lihat setiap hari Jumat ya, yaitu Bang Nizam dari Suzuki Citra Asri Buana Ciputat. Iya. Apa kabar Bang Nizam? Alhamdulillah sehat, boys. Sehat ya. Nah, OSPI ini obrolan santai aja Bang Nizam ya. Betul. Jadi Bang Nizam di kali ini mohon jangan mempromosikan mobilnya dulu ya. Iya. Karena kita Siap, hanya ngobrol-ngobrol. Tema kita kali ini adalah rahasia sales mobil, jualan mobil sampai ratusan unit dalam setahun. Rahasianya apa? Nanti kita bedah sama Bang Nizam, Suzuki Citra Asri Buana Ciputat. Oke, Bang Nizam. Di tahun 2023, Bang Nizam dapat penghargaan The Best Sales untuk penjualan Suzuki XL7 terbaik se-Indonesia. Nasional ya? Nasional se-Indonesia. Nah, terus untuk angka penjualan total juga setahun itu lebih dari 100 unit ya? Alhamdulillah lebih, boys. 2023 itu kisaran berapa? Kalau 2023 itu kisaran 150-an, boys ya. Hampir tembus 160. Oke, 160 unit setahun dan mereknya Suzuki ya? Iya, Suzuki aja. Mereknya Suzuki itu masalahnya, ya kan? Dan jadi terbaik nasional ya? Iya, alhamdulillah. Angkanya itu terbaik nasional teman-teman. Jadi nggak ada sales mobil Suzuki lainnya yang di atasnya Bang Nizam pada saat 2023. Ya, itu khusus ke pembelian mobil retail ya? Retail, bos ya, retail. Bukan fleet ya. Bukan fleet ya. Mungkin ada yang di atasnya tapi fleet. Fleet, betul. Kalau fleet beda lagi. Kalau fleet itu armada ke PT. Nah, kalau 2024 sendiri ini angkanya udah ketahuan? Angkanya udah ketahuan. Per November kemarin itu udah tembus sekitar 160-an, bos. 160-an. Ya. Nah, ini kan bulan Desember nih. Desember udah mendekati akhir, ini udah berapa? Udah di bulan ini udah masuk 13, bos ya. 13 yang terkirim ya? Terkirim. Berarti 170-an lah ya? Masih insya Allah tembus. Tembus 170-an di 2024. Padahal 2024 itu banyak yang mengeluhkan penjualan mobil turun. Betul. Bang Nizam naik. Alhamdulillah. Dari 2023 jadi yang terbaik nasional, berarti 2024 udah kemungkinan besar terbaik nasional juga. Insya Allah, bos. Insya Allah. Soalnya mereknya Suzuki ya. Nah, kita mau bahas itu teman-teman ya. Itu kalau kita tarik ke belakang nih, Bang Nizam ini memang dari kecil cita-citanya mau jadi sales mobil apa gimana gitu? Apa memang mengupayakan itu? Ini profesi impian saya nih, makanya kerjanya serius banget gitu. Sebenarnya tidak, bos ya. Kalau ya? cita-cita dari kecil itu pasti banyak yang gitu. Dan tidak ada yang sampean sebenarnya. Oh gitu. Berjalannya waktu bisa jadinya sales. Ya awalnya memang dagang di Tanah Abang. Oh sempet dagang. Dagang di Tanah Abang karena drop atau tumbang lah bahasa pasarannya. Ya. Beralihlah ke jadi sales. Nah, berarti kecelakaan jadi sales ini. Iya. Tidak ada lagi pilihan, mengamar ke dealer kita Ciputat, diterima dari tahun 2013 sampai sekarang. Sebelum ke situ, Bang Nizam ini asli mana? Kalau asli Aceh, bos. Asli Aceh. Merantau kemari, dagang di Tanah Abang. Bukan merantau karena pengen jualan mobil enggak? Oh, bukan, bos. Merantau dagang di Tanah Abang. Dari tahun berapa? Tahun 2003 sampai 2011. 8 tahun itu dagang di Tanah Abang. Iya. 2011 jualannya collab. 2011 itu collab. 2013 masuk di Suzuki Citra Asri Buana Ciputat. 2013. Kalau pendidikan apa? Kalau pendidikan biasa, bos ya. Pas merantau itu? Merantau sempat kuliah. Di UNAS ya, bos.
Nah, memang tujuannya dulu itu memang bukan sales, ada cita-cita lain, tetapi tidak kesampaian. Jurusannya apa jurusannya? Fakultas Sastra, wes. Fakultas Sastra. Iya. Oke. Jadi sales terbaik Suzuki itu ternyata lulusan Fakultas Sastra, teman-teman. Iya. Nah, tapi pada saat merantau dari Aceh, emang sudah punya ijazah? Oh, belum ya? Belum. Lulusan SMU. Lulus dulu berdagang sambil kuliah. Asal dari Aceh, ngekos dulu di Medan itu saya ngekos wes itu ngekos di Medan itu 3 tahun. Oh, gitu. Itu ngambil sekolah itu STM. Oh, STM itu bagian otomotif. Iya. Okay. STM di Medan itu berarti lulus SMP itu udah mulai mandiri, udah jauh dari orang tua. Betul sekali, wes. Nah, terus lulus STM lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ke Jakarta. Iya. Berdagang. Berdagang. Berarti kuliah itu sambil berdagang. Sambil berdagang. Oke, luar biasa. Oke, 2013 masuk Citra Asri Buana Ciputat. Siapa yang ngasih tahu infonya? Itu ngelamar sendiri, bos. Ngelamar sendiri karena sudah. Lowongan di koran apa di? Tidak ada. Karena udah mentok, buat surat lamaran, coba lihat ada di pinggir jalan ada tulisan terima lowongan, masukin aja lamaran. Alhamdulillah hari itu juga diterima, bos. Oke. Jadi lagi nganggur gitu ya, lagi nganggur jalan-jalan, ada tulisan lowongan itu, langsung bikin lamaran ya? Betul sekali. Langsung bikin lamaran, diterima. Itu 2013 Pak? 2013. 2012 itu udah mulai collab, 2011 itu terakhir Tanah Abang, 2012 setelah masa transisi itu kita tetap masih dagang Tanah Abang, tapi sudah tidak rutin. Sudah tidak rutin, sudah putus asa, akhirnya melamar lah di sini. Gitu. Nah, dari 2013 sampai sekarang itu nggak pernah pindah-pindah? Tidak pernah pindah, bos. Tetap di Suzuki Ciputat? Tetap di Citra Asri Buana Ciputat. Kenapa? Prinsipnya saya berpandangan pribadi, bos ya. Kalau pendapat pribadi ya. Kalaupun pindah-pindah sebenarnya sama aja. Semua dealer sama, semua merek pun sebenarnya sama. Tujuan kita itu hanya jualan. Masalah pendapatan segala macam itu tergantung dari kita pribadi, bos. Semakin banyak kita jualan, semakin banyak juga pendapatan dari sales atau kita pribadi. Berarti Bang Nizam punya rumus jualannya yang banyak, pasti pendapatannya mengikuti. Pasti mengikuti, itu udah pasti. Bos. Tapi kan ada juga rumus lain ya kan? Gimana caranya jualannya sedikit tapi dapat refund banyak? Kalau Bang Nizam nggak begitu? Berarti? Tidak begitu, karena kalau mengandalkan refund banyak, membuat kita cepat berpuas diri, bos. Karena sistemnya itu ya maaf, ini kayak ular lah gitu ya. Posisinya udah dapat banyak, berdiam diri tidak ngapa-ngapain gitu. Ujung-ujungnya tidak dapat prospek baru. Dan kasihan juga customernya ya. Iya. Biasanya dapat punya tinggi. Ya? Iya, kalau ini kita kasih yang paling bagus lah. Pendidikan berarti STM terus sastra. Jadi STM ke sastra itu berarti sastra mesin harusnya. Seharusnya. Sastra Fakultas Bahasa dan Sastra. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Iya. Nah, mulai jualan angkanya bagus itu kira-kira kapan? Apakah 2013 langsung jadi the best sales? Oh tidak, guys. Kalau jadi sales ini memang awal banget, belum tahu apa-apa, dan merek mobil pun nggak semua tahu ya. Waktu saya dulu itu untuk menghafalin harga OTR, diskon segala macam itu memang benar-benar dari nol ya. Benar-benar dari nol. Dari nol ya. Pertama-tama jadi sales itu kita memang dasarnya itu kita itu canvassing atau moving ya bahasa ininya kita. Itu nyebar brosur itu memang penjualan itu tidak banyak, guys. 1-2 unit sebulan itu udah alhamdulillah gitu. Pernah nggak sebulan nggak jualan sama sekali? Pernah itu dulu, guys, tahun-tahun pertama-tama ya. Itu memang kita akuin masa-masa sulit ya. Itu pernah. Nah, tetapi memang ya bisa dibilang karena banyak yang kita belum tahu. Masalah leasing, kita belum banyak tahu tentang info, promo leasingnya juga. Promo-promo lain atau kita bisa masalah harga yang atau DP yang belum bisa kita otak-atik segala macam itu belum sama sekali belum paham gitu. Masih nol. Pernah nggak jualan? Iya. Itu sampai stres nggak sih? Kok saya jadi tenaga penjual tapi nggak jualan?
Kalau sepahit-pahitnya Pak Bas ya, kalaupun tidak jualan itu jarang banget. Dalam setahun paling 1 atau 2 bulan, tetapi itu tidak lama ya Pak Bas. Pada Ya. saat itu ya. Pada saat itu tidak lama karena kita alhamdulillahnya cepat bangkit ya. Di saya itu cepat bangkit untuk bagaimana caranya jualan karena pressure atau tekanan dari kantor kita itu luar biasa. Luar biasa, jadi kita harus memang spirit atau semangat terus. Jadi yang menjadikan Bang Nizam seperti sekarang ini salah satunya juga dari pimpinan-pimpinan di sini ya. Betul, ya? Memotivasi, tapi alhamdulillah memang sudah sebagai keluarga ya. Apapun itu kita tidak bisa ini kan, kita anggap itu sebagai ilmu lah. Kalau pimpinan itu memberitahu ke saya gitu seperti itu. Mulai jualannya agak bagus itu kira-kira tahun berapa? Di tahun 2016 itu zamannya Grab ya Pak Bas ya. Zamannya Grab, dan di 2015 saya itu udah mulai main di iklan koran. Iklan koran ya. 2015. Nah, iklan koran itu sistemnya itu yang per kolom. Itu kita berbayar Pak Bas ya, berbayar. Kita hubungin via redaksinya dari koran itu. Kita buat judulnya apa segala macam. Nah, nanti mereka yang terbitkan. Nah, dulu zamannya memang masih SMS dan telepon aja Pak Bas ya. Jadi belum ada hal-hal lain. Nah, alhamdulillah Pak Bas ya, itu udah mulai banyak prospek gitu. Mulai dari 2015 memang udah kreatif ya. Kreatif, alhamdulillah. Zaman koran tuh. Selesai koran kan redup tuh. Redup. Gantinya apa? Nah, dari zamannya koran itu masuk zamannya web Pak Bas ya. Web sama OLX, Auto.com segala macam itu udah mulai masuk di zaman itu. Kita udah mulai berbayar lagi segala macam. Pokoknya pantang menyerah lah ya. Pantang menyerah. Koran surut, ganti web. Iya. Web kurang, OLX.com. Ya, betul. Iklan. Dan pas zamannya COVID 2020, kita udah mulai masuk Facebook Marketplace ya, itu di Facebook dan IG ya. Facebook dan IG, sudah masuk di situ, tetapi jauh sama sekali itu penjualan drop. Tetap drop ya? Tetap drop. 2021 kan mulai kenal saya ya? Betul, mulai kenal Polipo Channel, mulai kasih informasinya di Polipo Channel. Nah, jadi dari situ mulai naik. Alhamdulillah naik. 2023. Kebetulan memang 2021 atau 2002 awal sudah mulai masuk, sudah mulailah ekonomi bangkit ya Pak Bas ya. Karena sebelumnya kan COVID, nah itu udah mulai pembelian udah lumayan. Alhamdulillah. Jadi mulai masuk di YouTube itu 2021 akhir kalau nggak salah ya? Betul Pak Bas. 2021 akhir. Pertanyaannya kan gini Bang Nizam, sales yang iklan di YouTube itu nggak cuma Bang Nizam. Iya, ya memang kan? Banyak Pak Bas. Ratusan sales. Bahkan Polipo Channel juga sebelum kerjasama rutin sama Bang Nizam itu kerjasama dengan yang sebelumnya. Seingat saya yang jualan mobil Suzuki rutin di atas 10 unit itu baru Bang Nizam satu-satunya. Iya, alhamdulillah Pak Bas. Itu rahasianya apa? Maksudnya tipsnya apa gitu? Kalau tipsnya memang gini Pak Bas ya, kita tidak pernah bosan untuk masuk prospek-prospek baru itu untuk melayanin total lah ya Bos ya. Kita akuin memang luar biasa lelahnya kalau untuk melayanin atau penjualan mobil ini Pak Bas ya. Karena untuk dari segi customer itu kan permintaannya banyak. Dari segi hitungan segala macam, dari tenor apa segala macam, itu kita harus balasin itu mau jamnya berapapun, mau tengah malam atau jam berapapun itu kita balas gitu Bos. Yang pertama itu. Yang pertama itu. Nah, yang kedua memang bagaimana caranya prospek ini tidak hilang. Kita harus memang pelayanan yang terbaik. Dan kita harus cari prospek sebanyak-banyaknya. Nah, untuk biar stabil, kalau di saya pribadi Bapak Is, bagaimana caranya stabil itu, prospek itu kita harus cari dari sekarang untuk bulan depan. Jadi di bulan depan itu kita udah nggak gerasa-gerusu lagi, karena kita udah dasarnya itu udah ada. Jadi waktu di awal bulan itu kita udah tinggal memantangin aja. Tinggal follow up lagi. Follow up lagi, atau ya bisa dibilang
sudah tinggal ujungnya lah gitu. Oke. Seperti itu. Ya, itu yang saya pertahankan setiap bulannya gitu. Alhamdulillah terlaksana seperti itu. Berarti kalau mau jadi sales yang sukses itu harus sepenuh hati ya. Sepenuh hati. Harus sepenuh hati, nggak Betul. boleh setengah-setengah. Dan kita benar-benar memang harus ikhlas banget apapun itu. Nah, Kadang-kadang memang bawanya bagaimana itu ya, itu memang udah suatu ya, suatu yang lumrah bos ya. Tapi ya kita memang harus banyak sabar dan ikhlas itu. ada prinsip-prinsip tertentu nggak sih yang dipegang sama Bang Nizam? Yang pertama kan tadi sabar, Iya. ikhlas. Ya. Terus apa lagi? Nah, kedua memang pelayanan kita memang harus total. Oke. Itu harus total banget, dan kita memang yang paling utama memang kejujuran ya Bapak ya. Kejujuran ya. Itu Ini catat memang nih paling teman-teman. Karena kejujuran itu kalau diomongin sih gampang ya. Ya, memang ya. Tapi pada aktualnya Aktualnya. sudah agak langka ya. Iya, benar-benar. Susah. Oke. Pertama sabar, Ya. kedua ikhlas, terus pelayanan total, Total. sama kejujuran. Kejujuran. Oke. Jadi 4 ini Itu harus dipegang setiap saat itu harus dipegang. Oke, sehingga sampai di posisi yang sekarang ini. Betul sekali. Jadi buat teman-teman nih atau teman-teman yang bekerja di bidang penjualan ya, nggak hanya sales mobil ya. Iya. Mungkin bisa dicontoh juga ya. Soalnya gini, Bang Nizam itu banyak yang secara teori itu antitesis gitu ya. Iya. Ya kan? Yang sales-sales yang saya lihat itu bicara banyak, ya kan? Banyak mengunggulkan produknya, dirinya dan pelayanannya. Kalau Bang Nizam kan bicaranya sedikit, ya kan? Cenderung apa adanya. Diskon kecil pun bilang diskonnya kecil. Iya. Jarang loh ada sales yang berani begitu. Apa nggak takut kehilangan prospek? Tidak Pak Boys. Kalau saya pribadi percaya banget bahwasannya rezeki memang sudah ada yang ngatur ya Bos ya. Oke. Bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin. Itu aja. Nah, yang kita bilang tadi, kalau pelayanannya kita bagus, kita on time, attitude segala macam, dan konsisten dari segi kata-kata apa yang udah kita ungkap, dan apa yang customer minta itu sesuai dengan keinginan dan customer kita turutin semua. Itu alhamdulillah semuanya itu bisa dapat yang maksimal Boys. Kayak gitu. Oke, jadi nggak usah takut kehilangan prospek ya. Sampaikan aja apa adanya. Apa adanya. Pahit manis itu sampaikan di depan. Kita sampaikan, betul Boys. Dan tadi ada satu kata lagi yang saya catat banget nih, on time. Ini bukan cuma omongan, Bang Nizam ini sudah membuktikan ya. Saya udah banyak banget bekerja sama dengan para sales, dan yang selalu on time ini salah satunya Bang Nizam. Padahal kita syuting pagi-pagi benar. Pagi-pagi banget. Jam 6:30 pagi. 6:30. Bang Nizam selalu datang duluan sebelum saya datang. Saya pernah datang sengaja jam 6 lewat gitu. Bang Nizam udah ada. Udah ada. Nah, itu juga perlu dicatat ya buat teman-teman di bidang sales atau di bidang apapun ya. Karena menurut saya on time itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap orang lain ya. Betul sekali, Boys. Pada saat kita telat, itu artinya kita tidak menghargai orang itu. Iya, benar sekali. Intinya di saya pokoknya ya, kita menghargai benar masalah waktu itu. Karena zamannya sekarang apalagi kan kondisi customer jauh-jauh ya rumahnya pokoknya ya. Ya memang adalah minusnya untuk ngechat itu kadang-kadang lama kita balas, kebetulan ya Bapak ya. Lama kita balas itu apakah lagi di jalan atau memang lagi dealing sama customer di dealer pada saat itu. Itu yang kadang-kadang membuat belum bisa maksimal membalas cepat untuk WA dari customer yang lain. Seperti itu. Tetap kalau chat WA secepat-cepatnya respon tetap ada kendala di situ. Ada kendala. Tapi kalau janji ketemu, usahakan on time. On time. On time. Oke. Jadi teman-teman mungkin bisa disimak ya prinsipnya tadi ya. Pertama sabar, ikhlas, terus jujur. Pelayanan yang terbaik, termasuk on time ini. Betul, konsisten. Konsisten, komitmen. Oke, buat teman-teman yang bekerja di bidang penjualan apapun mungkin bisa disimak ya. Nanti kita juga mungkin akan ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang lain. Mungkin ada tips yang lain, Bang Nizam ya. Karena kan karakter tim sales ini kan beda-beda ya. Beda-beda. Dan kebetulan Bang Nizam ini sangat memegang teguh prinsip-prinsip yang itu.
segitu aja ya obrolan kita. Segitu kali aja, ini. Bos. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih juga nih Bang Nizam. Terima kasih banyak, Bos. Sukses selalu. Amin Sukses Allah, untuk amin Allah. 2024. Semoga di 2025 makin sukses lagi ya. Makin sukses, amin Allah. Yang Amin penting Allah. kita komitmen kasih yang terbaik dan memang niat kita baik ya. Betul sekali, Bos. Kita baik. Jadi saya pun ikut bangga merekomendasikan sales yang baik untuk teman-teman pembeli mobil yang baik juga. Ya, Nah, betul. Prolific Channel juga saya ikut bangga juga Bang Nizam. Jadi menjadi solusi gitu, cari sales yang baik itu ke sini aja ya, ke Prolific Channel. Apalagi kalau mau beli mobil Suzuki udah sama Bang Nizam aja. Bang Nizam, makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bos. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.